Ibu Tika udah bilang, Sudah. Oke, Ibu Tika, dibuka saja diskusinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di forum ini kita akan mendiskusikan tentang poin harmonis sebagai ASN P3K. Jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang harmonis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa harmonis itu memiliki arti atau makna, yaitu hubungan yang baik antara manusia, saling menghargai, saling memahami, menyayangi, seia sekata, selalu berbuat baik, berkata lemah lembut, sopan santun, baik di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Nah, pada diskusi ini kita akan bersama-sama membahas 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, pertanyaan pertama yaitu tentang apa arti dari harmonis tadi. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, itu sudah bisa kita jadikan sebagai jawaban dari nomor 1. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu tentang bagaimana penerapan dari sifat harmonis tersebut. Untuk itu saya harap kepada teman-teman bisa memberikan saran atau jawaban dari soal pertanyaan yang nomor 2 tadi. Jadi saya berikan kesempatan yang pertama yaitu kepada Ibu Sandrawati Mooduto. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Saptika. Kalau menurut saya, bagaimana cara kita dalam mengimplementasikan sikap harmonis dalam lingkungan kerja itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dan sikap di lingkungan kerja. Kemudian menghindari komentar atau ucapan yang diskriminatif ketika berada di lingkungan kerja. Kemudian seperti misalnya kata-kata yang merugikan atau menyinggung orang lain karena perbedaan etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kelompok minoritas lainnya. Kemudian yang berikut, menyelesaikan masalah dengan cara yang damai serta konstruktif. Kemudian yang berikut, membantu rekan kerja dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang berikut, menghormati privasi dan hak-hak orang lain ketika berada di lingkungan kerja. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut teman-teman lain, jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Sandra. Untuk teman-teman lain, apa ada saran lain tentang pertanyaan dari pertanyaan nomor 2 ini? Bagaimana cara mengimplementasikan sifat harmonis ini di lingkungan kerja kita? Jadi saya beri kesempatan, silakan Pak Roy atau Pak Samsir, Ibu Royanti, Ibu Di samping Rukaya. yang disebutkan tadi, ada sedikit saya tambahkan. Iya, silakan Pak. Di situ juga ada menyampaikan kritik yang membangun yang ditujukan untuk perbaikan. Yang berikut juga ada mempromosikan kerjasama tim atau kerjasama tim dan teamwork. Ya. baik, saya juga akan menambahkan masalah harmonis dalam lingkungan kerja itu, di mana karyawan bekerja secara sinergis, penuh kepercayaan diri, kemudian saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Baik. Ya, terima kasih.
Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya, yaitu tentang apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan sifat harmonis ini di lingkungan sekolah. Mohon maaf Saya Ibu Tika, silakan. Ibu Sartika, mohon maaf ya. Tadi kan ada tambahan dari Pak Roy kan. Nah, Iya. yang saya tambahkan itu kan cuma beberapa. Kemudian ditambahkan oleh Pak Roy. Kira-kira kan nanti ini akan kita taruh di PowerPoint. Kira-kira akan kita tambahkan juga untuk Pak Roy punya itu apa-apa tadi? Pak Atau Roy, bagaimana? bisa diulangi lagi Pak Roy, tambahan Supaya untuk saya semua catat di sini, Bu. jawaban untuk pertanyaan nomor 2 tadi, Eh, bagaimana implementasi dari harmoni ya, menyampaikan di kritik yang lingkungan membangun Oh iya, dan ditujukan untuk perbaikan. menyampaikan kritik Yang yang membangun. dan ditujukan Oh iya, untuk Ibu perbaikan. Sandrawati boleh jadi notulen tulis diskusi kita kali ini. Menyampaikan kritik yang membangun. Baru yang berikut, Pak. Mempromosikan kerjasama tim dan Oh iya, tim. mempromosikan kerjasama tim. Iya, dan teamwork. Iya, kerjasama tim itu maksudnya teamwork begitu, Iya. pakai istilah lain. Ibu Sandra Oke. juga yang disampaikan oleh Pak Samsir juga bisa di Iya, Pak Samsir punya Tadi juga. yang Pak Samsir sampaikan apa dulu? Saya belum sempat catat. boleh Pak Samsir. Bekerja secara sinergis, penuh percaya Kenapa? diri, Kasih keras, kurang ke Pak Samsir putus-putus. bekerja secara sinergis, penuh percaya diri, saling mendukung dan mencapai tujuan bersama. Oke, bekerja secara sinergi, saling mendukung, Untuk mencapai tujuan bersama. Oke, sudah. untuk mencapai tujuan bersama. Oke, lanjut Ibu Tika. Bapak Ibu, kita Sartika. sepakat untuk pertanyaan nomor 2 sudah seperti itu jawaban kita ya. Iya. Ya, sepakat. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan sikap harmonis tersebut saat kita berada di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah. Kira-kira kita di sini kita akan mengangkat permasalahan apa sehingga kita bisa kaitkan pertanyaan nomor 3 ini hubungannya dengan sifat-sifat harmonis. Iya. Saya persilahkan ibu-ibu, bapak-bapak bisa memberikan tanggapannya. Oke, dari saya Ya, silakan Ibu Noyanti. tentang sikap harmonis yang ada di sekolah itu misalnya pada saat ada penetapan kenaikan kelas. Nah, tantangan yang dihadapi di situ adalah tentang guru-guru mapel yang tidak memberikan nilai kepada siswa yang tidak tuntas atau tidak masuk pada jam-jam pelajaran guru mapel tersebut. Nah, ini kan terjadi karena adanya miskomunikasi antara guru mapel dan guru wali kelas perwalian. Nah, tantangannya itu seperti saya mengalami di mana anak saya atau perwalian saya itu tidak diberikan nilai oleh gurunya karena siswa tersebut tidak masuk di jam pelajarannya guru mapel tersebut. Itu tantangan saya. Jadi saya diberi tantangan bagaimana menghadapi guru tersebut dalam memberikan solusi kepada anak saya yang tidak mendapat nilai tersebut. Jadi ada dia punya solusi, demikian. Barangkali ada yang dari guru lain, dari Ya, teman yang lain. yang lain bisa menambahkan. Ibu Royanti sudah memberikan satu topik permasalahan
yang berkaitan dengan bagaimana penerapan sifat harmonis ini di lingkungan sekolah, di mana ada sebuah program siswa. kerja seperti penerimaan Iya. laporan hasil belajar siswa. Di situ kita bersama-sama mendapat masalah ada sifat-sifat harmonis yang bertentangan yang terjadi saat pelaksanaan rapat penetapan nilai tersebut. Jadi kira-kira Bapak Ibu kita bisa berikan sebuah solusi sehingga pertanyaan nomor 4 bisa terjawab sekaligus bersamaan dengan pertanyaan nomor 3 yang sudah Ibu Royanti bahas tadi. Jadi sekarang kita bisa sekaligus menjawab pertanyaan yang nomor 4, bagaimana solusi yang kita lakukan. Jadi saya persilakan siapa yang bisa menambahkan. Iya, Ibu Salma, tambahkan silakan. mungkin ya dari saya sama persis dengan Ibu Royanti. Masalahnya kasusnya juga sama. Saya juga mengalami hal yang sama. Sebagai perwalian itu mempertahankan siswa yang perwalian kita yang tidak yang remedial atau memang nilai yang tidak mencapai pada KKM. Jadi disitulah kita tantangannya memang kita berbeda pendapat antara teman guru atau guru mapel dengan wali kelas. Ya, jadi mungkin solusi dari saya mungkin kita harus membangun komunikasi lagi dengan bukan membangun komunikasi, maksudnya kita memulai pendekatan dengan guru mapel atau kita mencari solusi bagaimana caranya siswa ini bisa kita beri nilai dari guru mapel tersebut. Jadi kita mungkin bicara dari hati ke hati, mungkin bisa musyawarah mungkin dari anak ini kira-kira kita bisa kasih nilai atau bagaimana, kemudian solusinya kira-kira mau kasih tugas apa, jadi supaya dia ada nilai seperti itu mungkin dari saya. Iya, terima kasih Ibu Salma, itu merupakan jawaban yang mudah dipahami dari kita semua. Itu juga bisa kita jadikan sebagai salah satu implementasi dari sikap harmonis ini, di mana kita harus saling membantu, di mana kita harus saling berkomunikasi yang baik, saling mendukung, ya, sehingga sifat-sifat harmonis ini bisa terlaksana di lingkungan kerja kita. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini, apa masih ada yang bisa menambahkan solusi dari permasalahan yang kita angkat tadi, seperti tentang rapat penetapan nilai di sekolah? Ada sedikit tambahan dari saya. Silakan Pak Roy. Itu permasalahan ini memang pada umumnya sering terjadi di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah saya juga seperti ini. Di situ saya lihat adanya kurangnya komunikasi antara wali kelas dengan guru mata pelajaran. Dari itu kita sarankan kepada para guru yang siswanya bermasalah, hendaknya lebih didekatkan lagi, diarahkan lagi komunikasi antara siswa dengan wali kelas, agar nantinya mereka bisa mengetahui sejauh mana kekurangan yang ada pada siswa tersebut. Biasanya kan kadang tidak masuk, tidak memberikan tidak memasukkan tugas-tugas, dan guru mapel pun hanya diam. Tidak ada pemberitahuan ke wali kelas bahwa anak ini bermasalah. Jadi membangun komunikasi kembali, mempererat komunikasi agar nantinya kedua belah pihak bisa mencari solusi bersama-sama untuk memecahkan masalah ini. Demikian dari saya. Ya, terima kasih Pak Roy. Dari Bapak Ibu yang lainnya,
Mohon maaf Bapak Ibu ya, di tempat sekolah saya dekat dengan masjid, jadi sekarang sudah azan asar. Mungkin bisa menambahkan Bapak Ibu yang lain? Ya, saya Iya, sedikit. silakan. Ya. eh, Bagi saya itu ya, implementasi sifat harmonis itu menjalin kerjasama yang baik antar guru mapel dengan guru BK. Jadi harus ada interaksi antara dua pihak dengan pihak guru BK dan juga guru mapel, supaya kita lebih tahu apa yang terjadi kepada anak kita ini. Apakah dia sering masuk atau tidak, apakah dia membuat sesuatu yang lain. Jadi kita intinya itu peningkatan komunikasi. Itu juga. Ya, terima kasih. Iya, betul Ibu Rugaya. Saya setuju dengan semua pendapat dari Bapak Ibu. Pada intinya berarti memperbaiki komunikasi seperti yang di poin-poin yang nomor 2 tadi kan yang disampaikan oleh Pak Samsir. Di situ kan ada juga melakukan komunikasi dengan baik antara rekan kerja. Iya, baik Bapak Ibu, jawaban dari Bapak Ibu semua sudah bisa kita rangkum. Ibu Sandra sudah bisa rangkum untuk dijadikan sebagai tugas di PTT. Sekarang kita masuk pada soal nomor 5 yang terakhir, yaitu bagaimana cara meningkatkan efektivitas penerapan dari sifat harmonis ini di lingkungan sekolah kita. Kita carikan saja penerapan meningkatkan efektivitas yang mana yang bisa kita poin pentingnya saja yang kita bahas di sini. Bagaimana cara kita meningkatkan efektivitas dari sifat harmonis ini. Tadi sudah ada beberapa orang guru sudah menyinggung seperti kita cara meningkatkannya, yaitu dengan saling kerjasama, berkomunikasi, saling berinteraksi yang baik, saling membangun hubungan kerjasama yang baik. Itu tentunya menurut saya sudah merupakan cara-cara dari seorang ASN untuk meningkatkan efektivitas dari sifat harmonis ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan? Kalau dari saya, Ya, sangat pas dengan menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Iya. Yang lain ada lagi saran? Kalau dari saya itu bagaimana kita tergantung pembawaan diri kita ya. Maksudnya kalau kita harus kalau berbicara dengan yang sudah senior, kita bagaimana? Maksudnya pada intinya tetap tergantung pembawaan kita. Jadi pokoknya harus saling menghargai antara sesama rekan kerja. Kemudian kalau ada rekan kerja kita yang butuh bantuan, misalkan di sekolah itu biasanya ada guru-guru yang sudah senior, kadang mereka juga melek IT ya, jadi mereka butuh bantuan untuk kan sekarang ini semua sudah serba digital, jadi kita yang muda-muda yang mampu untuk IT itu kita bantu mereka. Jadi dengan begitu kita jadi terjalin silaturahmi yang baik begitu antara rekan kerja. Kalau itu dari saya. Bapak Ibu, bagaimana diskusi kita hari ini? Jika sudah bisa kita selesaikan,
Kira-kira Ibu Sandra waktunya sudah berapa menit? Tuh? Di sini tidak terlihat Sudah menit. 20-an menit lah. Oke. Saya rasa cukup. Mungkin akan saya akhiri dengan kesimpulan bahwa di mana untuk meningkatkan efektivitas dari sikap harmonis ini, kita sebagai ASN yang baik dan yang sebagai pelayan dari masyarakat, jadi kita harus mampu menerapkan sikap-sikap harmonis ini dengan baik. Salah satunya kita harus rendah hati, kita harus lemah lembut, kita harus bertanggung jawab, kita harus saling menolong, saling menjaga, saling menghormati, saling membantu, sehingga hubungan kerja di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan itu bisa terjalin dengan baik. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian dari diskusi ini, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya stop. Boleh di stop. Ya. Baik, tidak tersimpan Bapak Ibu. Mau ulangan? Tersimpan? Simpan Boleh. itu.